Tempat ini boleh tepuk tangan. Yes. Boleh kasih tos kanan kiri. Katakan mari memuji Tuhan. Ya, mari satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau menyatakan pernyataan iman kami bersama-sama di tempat ini, bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Engkau tinggal di dalam kami dan melakukan perkara yang dahsyat melalui hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dimanapun kami menyembah Engkau saat ini, kami percaya Roh-Mu bekerja di atas kami. Tuhan menaruh keinginan-Mu, firman-Mu di hati kami. Tuhan selaraskan pikiran kami saat kami bernyanyi, bertepuk tangan memuji Tuhan. Tuhan kembalikan kami di jalan yang benar. Tuhan menolong setiap kami mengerti akan kehendak Tuhan, mengenal lebih jauh akan kehendak Tuhan. Beri kami hati yang rela untuk dibentuk. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Tuhan. Sama-sama boleh katakan amin. Oke, mari bangkit berdiri bersama-sama. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Boleh ucapkan di kanan kirimu, katakan hari ini hari yang terbaik. Karena Tuhan Yesus ada bersamamu. Sama-sama kita nyanyikan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau apa? Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Amin. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Tepuk tangan sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hey, hey. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, yes, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari ucapkan sama-sama dengan iman. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku,
di dalam kita semua. Amin. Dia nggak hanya visitasi tapi tetap di dalam kita semua. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang beruntung. Karena menghadapi sesuatu nggak sendiri, ada Tuhan. Katakan kiri kananmu, ingetin, ada Tuhan di dalammu. Ada Tuhan bro, ada Tuhan bro. Oke, sekarang dinyanyikan ya. Boleh sambil angkat tangan. 1, 2, 1, 2, 3. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Cepat nyanyikan, on drum. Kau ada, takkan hilang, takkan hilang. Ku mau bersorak, sukacita surga. Come on, yang bersukacita sama-sama melompat. Hey, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Hey. Amin. Sukacitamu nyata dalam kami Tuhan. Amin. Kasih tos lagi kanan kirimu, katakan sukacita surganya nyata di dalam kami. Yes. Amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu di tempat ini. Haleluya. Sebab hanya dalam hadirat-Mu jiwa kami tenang. Terima kasih Yesus. Sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena kami diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Dan kami mau Tuhan mengambil bagian menjadi penyembah-Mu. Terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan Yesus. Kami mengambil waktu yang terbaik, belajar menikmati hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Di dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Di dalam hadirat-Mu ada kemerdekaan. Kami tidak sendiri di dunia ini Tuhan. Ada Engkau Roh Kudus yang menolong kami, menuntun kami, sehingga kami boleh berjalan dan berjalan dalam kemenangan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, persiapkan setiap kami, persiapkan hamba-Mu, untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Firman yang adalah benih. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga benih yang dibagikan ini Tuhan akan tumbuh dalam hati kami. Menjadi sebuah pohon yang berbuah dan buahnya menjadi berkat buat kehidupan kami dan orang-orang yang kami kasihi. Urapi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menolak segala sesuatu yang bukan dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan tempat ini Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang bertahta di tempat ini. Urapi hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua yang siap dan mau mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Kasih tepuk tangan. Shalom Bapak Ibu. Shalom, bisa lambaikan tangan. Iya. Hari ini kita masih ada di dalam bulan misi. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah penjala ikan atau penjala manusia. Penjala ikan adalah sebuah ungkapan yang banyak ditulis di dalam firman Tuhan, karena beberapa murid Yesus awalnya adalah penjala ikan. Matius 4 ayat 19 merupakan ayat emas kita pada minggu hari ini. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi manusia itu perlu dijala. Ya, soalnya suka kemana-mana. Jadi perlu dijala, dikumpulkan. Kalau enggak bisa tersesat seperti domba. Bapak Ibu, kalau saya tanya, kita ini penjala ikan atau penjala manusia, Bapak Ibu? Oh, saya bukan dua-duanya Pak, saya penjala cuan. Wah ya, saya menjala cuan di mana-mana supaya dapat banyak uang. Kalau ditanya penjala ikan atau penjala manusia, jawabannya apa? Tasya, jawabannya apa Tasya? Penjala cinta. Ya. Nanti kita akan tahu siapa kita, apakah kita penjala ikan, penjala manusia, penjala cinta, atau penjala apa yang lain. Siap mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu? Nah, kasih perhatian yang paling baik yang Bapak Ibu bisa berikan. Ya, saya rindu firman Tuhan ini benar-benar jadi benih yang akan tertanam dalam hati kita. Karena iblis akan mencoba mencurinya dari Bapak Ibu. Apa yang dibagikan ini benih. Dan benih itu sesuatu yang berharga. Karena dari benih akan menghasilkan sebuah pohon yang menghasilkan buah berlipat. Dan iblis gak suka. Maka iblis akan ambil. Dengan cara tiba-tiba ada ting, WA masuk. Apa ini isinya? Bapak Ibu buka. Jadi firmannya meleset. Ya. Jadi perhatikan benar-benar. Oke. Sebelum saya bagikan ini ada pendahuluan. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa kita itu adalah ciptaan baru? Ya, kita itu ciptaan baru di dalam Kristus. Setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamat, kita itu menjadi ciptaan baru. Dan di dalam ciptaan baru ini 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru ini sudah datang. Sesungguhnya yang baru yang sudah datang dan semuanya ini dari Allah. Dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat ini dengan jelas-jelas menunjukkan bahwa kita itu ciptaan baru. Nah, kalau sesuatu diciptakan baru, pasti ada tujuannya. Betul Bapak Ibu? Ada satu tujuan. Ketika kita menjadi ciptaan baru, di dalam ciptaan baru itu Tuhan sudah taruh sebuah tujuan yang baru. Tujuan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita? Itu yang kita akan sama-sama renungkan pada siang hari ini. Ya, karena gereja ini punya sebuah panggilan besar. Panggilannya apa? Panggilannya adalah amanat agung. Di Matius 28 katakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Gereja ini adalah gereja misi. Betul Bu Sarah? Bukan gereja yang punya departemen misi. Kalau punya departemen misi bisa saja, oh tahun ini departemen misi tidak ada kerjaan, jadi nggak ada misinya. Tapi bukan, gereja ini adalah gereja misi. Apa artinya gereja misi? Gereja ini punya tujuan untuk bermisi. Ada 3 hal. Kemarin kalau nggak salah minggu pertama Bapak Pendeta Arif lewat video, dia ketua BPP se-Indonesia, GSCA, itu menyatakan bahwa bulan ini, bulan September adalah bulan misi. Di mana setiap gereja sidang jemaat Allah mengingatkan jemaatnya bahwa gerejanya adalah gereja misi. Gereja misi punya 3 tujuan. Yang satu adalah, pertama adalah menjangkau mereka yang terhilang. Menjangkau mereka yang belum kenal kebenaran firman. Dan kita punya program melalui healing center, melalui penjangkauan pribadi, penginjilan pribadi, melalui kunjungan, kita menemukan mereka-mereka yang terhilang, mereka yang tersesat. Kalau sudah ditemukan, diapain? Pertanyaannya, jawabannya adalah di tujuan yang kedua. Mereka yang terhilang sudah dijangkau, mereka dimuridkan. Mereka diperlengkapi, mereka dikasih firman, mereka bertumbuh dari yang dulunya masih anak-anak, dulunya nggak tahu apa-apa, bertumbuh. Maka di kelas ini, di gereja ini ada kelas. Bapak Ibu bisa cari tahu, tanya ke teman-teman, ada kelas apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa tanya kepada Pak Sani, kepada Pak Yuli, Mbak Ambar, tanyakan. Terlibatlah di dalam kelas-kelas itu, karena di dalam kelas itu kita dimuridkan. Kita bertumbuh menjadi dewasa. Untuk apa? Untuk menjangkau yang terhilang. Itu tujuan yang ketiga. Jadi murid yang menjangkau, dan itu menjadi satu siklus yang berjalan terus. Jadi menjangkau jiwa itu enggak hanya ada di tangan Ibu Sarah. Bu Sarah enggak berjuang sendirian di tempat ini. Kita semua punya tanggung jawab yang sama Bapak Ibu. Kita punya tujuan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Yaitu menjadi penjala ikan, menjangkau mereka yang terhilang. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ivan saya itu kerja dari jam 8 sampai jam 6 sore, bahkan kadang lembur. Gimana menjangkaunya? Mungkin yang masih SMA, saya kan masih sekolah Pak Ivan, Ko Ivan. Ya. Saya tahu apa menjangkau. Bagaimana saya menjangkau menjadi penjala ikan? Saya masih sekolah, saya masih kuliah. Dengan biaya siapa saya menjangkau? Misalnya ada yang tanya gitu. Nanti kita akan tahu sebetulnya apa sih peran kita. Setiap kita akan punya peran. Kita tidak akan seperti Ibu Sarah menjadi gembala seperti ini.
ngantor di gereja, enggak. Tapi kita tetap punya peran. Dan pagi hari ini, siang hari ini kita akan belajar bagaimana kita, setiap kita berperan melalui gereja ini ataupun melalui profesi kita. Oke, jadi 3 itu ya. Nah, itu pendahuluannya. Kita akan belajar firman-Nya. Bapak Ibu, pada waktu awal Yesus melayani, Yesus mulai melakukan hal ini. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dalam pelayanan Yesus di Matius 4 ayat 18-20, Yesus mulai memanggil, dan orang pertama yang dipanggil adalah Petrus atau Simon dan Andreas, saudaranya, 2 orang kakak beradik. Mari kita baca ayatnya sama-sama ya Bapak Ibu ya. Matius 14 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus datang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Betul. Jadi pada awalnya Yesus menemukan Petrus dan Andreas, 2 orang ini. Mereka punya profesi, dan profesi mereka adalah seorang pelayan. Seorang nelayan, beda P sama N. Seorang nelayan, penjala ikan. Dan ketika Yesus bertemu mereka, ada satu ajakan yang Yesus katakan. Mari, ikut aku. Aku akan jadikan engkau sebagai penjala manusia. Bapak Ibu, sadarkah bahwa kita itu sebetulnya Simon dan Andreas pada masa ini? Yesus sedang berkata di dalam hati kita, mari ikutlah aku. Kita sudah bertemu Yesus, kita sudah diselamatkan. Amin Bapak Ibu? Amin? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sudah selamat? Pasti semuanya berkata, yes, saya sudah selamat. Oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Bukan karena usaha kita. Itulah pertemuan awal kita dengan kasih karunia, yaitu Dia sendiri, Yesus anaknya yang tunggal. Ya. Dan ketika kita bertemu Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Dan di dalam ciptaan baru ada sebuah tujuan yang Tuhan taruh. Tujuannya apa? Tuhan mengajak kita. Ayo, ikut aku. Aku akan jadikan engkau penjala manusia. Jadi peran ini adalah untuk setiap orang. Bukan hanya orang yang berdiri di depan ini, bukan hanya orang yang mengantor di gereja, tapi buat setiap kita. Katakan itu buat saya. Amin. Kita adalah penjala manusia, Bapak Ibu. Setiap kita punya panggilan itu. Walaupun profesinya berbeda. Nanti kita akan belajar di berikutnya. Bagaimana profesi dan panggilan itu akan saling melengkapi. Tapi Bapak Ibu yang perlu ingat, bahwa panggilan itu ada di dalam hidup Bapak Ibu. Saat ini, panggilan untuk menjadi penjala manusia. Bagaimana caranya, bagaimana saya lakukan itu, kita akan belajar sama-sama. Dan ketika tujuan Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, Tuhan gak hanya kasih tujuan, Tuhan kasih kita kemampuan. Amin. Ada talenta, ada kemampuan, ada profesi. Ada orang yang dikasih talenta, dia senang bergaul dengan orang. Ketemu orang selalu ada topik. Selalu ada pembicaraan yang dia bisa mulai. Ada orang yang suka kunjungin orang. Nonggo istilahnya. Ada orang yang suka bagi-bagi. Saya pernah ketemu dengan teman saya, dia berkata, Van, buat saya jadi berkat itu adalah ketika saya makan, saya ketemu teman lama, diam-diam saya bayarin dia. Wah, orang Klaten tuh suka kayak gitu.
Wah, jadi makan, aku tanya kan, kamu makannya di mana aja, aku tak nempel. Ya, buat dia seneng. Kalau dia makan, dia temennya, pulang-pulang temennya mau bayar, sudah dibayarin. Wah seneng banget mesti, ya. Ditempel terus pasti orang-orang kayak gitu. Setiap orang punya talenta, setiap orang punya kemampuan yang Tuhan tambahkan dalam diri. Dan di luar Tuhan, talenta kemampuan itu akan sia-sia. Karena akan digunakan untuk hal-hal yang lain. Orang yang suka ngobrol akan ngobrolin temennya, ngobrolin kesalahannya, ngobrolin yang jelek-jelek. Tapi di dalam Tuhan, tujuannya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia bukan ngomongin jeleknya orang, tapi dia ngomongin kebaikan Tuhan. Amin. Ya, setiap kita punya talenta Bapak Ibu. Kita diciptakan bukan karena kesengajaan. Kita diciptakan karena Tuhan punya rencana. Mazmur katakan dia menenun kita. Seperti orang yang membuat baju. Ketika orang itu membuat baju dia tahu ini mau baju mau buat siapa. Sweater, mau buat piyama, buat anak kecil, buat anak besar, laki-laki, perempuan, ada tujuannya. Enggak asal jahit. Sehingga ketika jadi sesuai dengan apa yang dia mau. Dan Tuhan buat setiap kita seperti itu Bapak Ibu. Punya tujuan dan diperlengkapi dengan kemampuan. Itulah kita. Jadi siapkan hati kita untuk kita menjadi penjala manusia. Bapak Ibu, ketika kita menjadi ciptaan lama, maka hidup kita hanya fokusnya diri sendiri. Kita hanya hidup untuk kesenangan kita. Yang penting aku senang. Yang penting aku tidak merugikan orang lain. Kita hidup hanya untuk hari ini. Kita lupa bahwa kita diciptakan untuk sebuah kekekalan. Yang ikut ulang tahun kemarin bisa angkat tangan? Ya, Bu Sarah menegaskan ada sebuah peran yang kita bisa ambil untuk kita melakukan itu, tapi dampaknya sampai kekekalan. Ada sebuah usaha yang bisa kita lakukan di muka bumi ini, yang kita lakukan, tapi gak hanya berhenti saat kita mati efeknya, tapi dampaknya akan sampai kekekalan. Bu Sarah sudah membahasnya sedemikian rupa. Dan itu yang sebenarnya kita mau lakukan hari-hari ini. Karena menjadi ciptaan baru adalah hidup untuk sebuah tujuan baru yang Allah tetapkan. Mengisi kehidupan untuk kita menjadi berkat buat orang lain Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau kita dengar di gereja ada yang berkata, dipulihkan. Apakah hanya dipulihkan? Ada kata selanjutnya enggak Bapak Ibu? Ada. Dipulihkan untuk memulihkan. Betul, ada sebuah tujuan baru. Diberkati untuk beli mobil baru, beli rumah baru. Yang enggak boleh beli istri baru atau suami baru, enggak boleh. Ya. Diberkati untuk apa? Untuk menjadi berkat buat orang lain. Disembuhkan untuk apa? Untuk kita menyaksikan kebaikan Allah dalam hidup kita. Selalu ada sebuah tujuan yang Tuhan tetapkan dalam setiap berkat kenikmatan yang kita terima dari Dia. Hidup ini adalah untuk kekekalan. Supaya apa yang kita lakukan di muka bumi ini tercatat di surga. Firman Tuhan katakan jangan cari harta di dunia. Ngengat dan karat akan memakannya. Tapi carilah harta di surga. Di mana ngengat dan karat tidak akan memakannya. Bagaimana kita cari harta di surga? Anda datang tepat pada waktunya. Kita akan belajar itu. Amin? Yes. Jadi pertanyaannya bagaimana Pak Ivan saya mau menjadi penjala manusia? Jawabannya adalah ini. Jiwa-jiwa adalah tujuan kita. Dan profesi adalah sarananya. Apa itu profesi? Apa itu yang profesi? Profesi adalah apa yang sedang kita lakukan. Apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Ibu-ibu rumah tangga, profesi ibu adalah ibu rumah tangga. Itu yang sedang ibu lakukan. Dan bukan pekerjaan yang mudah menjadi ibu rumah tangga.
mendidik anak, menjadikan anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, sebuah tanggung jawab yang besar. Mungkin ada yang dari kita profesinya adalah karyawan, kita kerja di sebuah perusahaan. Mungkin ada pemilik perusahaan, ada pemilik toko, mungkin ada yang sedang studi, SMP, SMA. Kalian kayaknya salah tempat deh, harusnya masuk youth. Ya, nah, tapi gak apa-apa, firman ini untuk setiap orang. Buat yang SMP, SMA, profesi kalian mungkin saat ini adalah seorang mahasiswa, seorang murid, seorang student. Gimana seorang muda seperti saya menjadikan jiwa-jiwa tujuan hidup saya? Ada caranya, dan kita akan belajar. Kita baca satu ayat ini ya, karena ayat ini penting. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu responnya mereka apa? Respon mereka adalah dengan segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Menjadi penjala manusia adalah sebuah ketaatan. Dan kita tidak bisa menolak peran ini Bapak Ibu. Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Menolak ini berarti menolak peran bahwa Anda diciptakan untuk menjadi penjala manusia. Anda sedang keluar dari destiny Anda. Dan ketaatan itu berarti segera. Pada waktu saya nyiapin ini, ya, saya teringat oleh sebuah lagu. Lagu ini bukan lagu yang biasa dinyanyikan di gereja, tapi lagu ini lagu karakter. Nah, ada sebuah lembaga namanya Karakter First di Amerika. Nah, mereka membuat beberapa karakter untuk diajarkan di anak-anak sekolah minggu. Dan beberapa sekolah mengadopsi ini menjadi kurikulumnya. Dan mengajarkan karakter itu tidak mudah. Pertama adalah lewat contoh. Kedua, mereka dilakukan. Nah, lagu karakter ini mencerminkan apa yang harus kita lakukan. Kita dengerin sedikit ya. Nah, bisa dibantu Halim di play? Ya, ini salah satu guru saya yang sedang menyanyikan lagu karakter. Nempel di PowerPoint-nya. Kita tunggu sebentar. Ya, harusnya oke. Nggak bisa? Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah, di lagu ini dikatakan seperti ini. Lagu ketaatan. Ya. Ketaatan, ada suaranya. Itu ketaatan. Ketaatan adalah mendengarkan, lakukan, gembira, penuhi harapan otoritasku, dan ikuti petunjuk dengan segera. Ku jawab segera. Ya Pak, ya Bu. Thank you Halim. Cukup Halim. Nah, nanti. Oke ya, lagunya simple tapi diulang-ulang. Nah, buat anak-anak ini masuk banget. Dikatakan seperti ini. Ketaatan adalah mendengarkan. Lakukan dengan gembira. Penuhi harapan otoritasku. Dan ikuti petunjuk dengan segera. Nah, ini menunjukkan respon pertama kita terhadap perintah Tuhan. Bahwa kita perlu taat. Kita perlu melakukan perintahnya itu dengan apa? Dengan gembira. Menjadi penjala manusia itu adalah sebuah panggilan kita. Dan kita melakukannya bukan dengan terpaksa Bapak Ibu. Bukan karena nanti dimarahin Bu Sarah, nanti dimarahin Pak Ivan. Enggak jadi penjala manusia, enggak.
Itu panggilan. Jadi panggilan itu ada di hati kita. Dengan senang hati kita akan melakukannya Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu panggilan. Dengan caranya masing-masing. Bapak Ibu tidak perlu berdiri di tempat depan ini untuk membagikan menjadi penjala manusia. Bapak Ibu akan menemukan caranya di komunitasnya, di lingkungannya. Tapi sebuah respon ketaatan itu perlu kita lakukan. Kita melakukannya dengan segera dan dengan gembira. Bapak Ibu, ketika Bu Sarah menawarkan untuk saya menjadi bagian dari gereja ini, ya, secara waktu saya sangat terbatas. Karena saya harus jaga toko dari pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu. Dan hari Minggu itu hari istirahat saya. Ya, saya simpen benar-benar hari Minggu supaya bisa bangun siang. Ya, bangunnya siang, ya, habis bangun siang sudah ada makanan yang disiajikan istri saya, ya, ayam goreng. Pengennya hari itu leha-leha. Tapi ketika Ibu Sarah menawarkan, ayo terlibat dalam gereja lebih. Saya tahu ada yang harus dikorbankan. Waktu saya, tenaga, material, finansial, semuanya. Tapi kenapa saya lakukan? Apakah karena saya dibayar? Enggak. Apakah karena dapat pujian? Enggak. Kenapa? Karena ada panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Dan panggilan itu begitu besar. Sehingga mengalahkan rasa nyaman saya. Mengalahkan rasa enak yang saya sudah lakukan sebelum saya mengambil peran ini. Panggilan itu begitu kuat. Satu kerinduan untuk membagikan kebenaran firman. Satu kerinduan untuk menjadi penjala manusia. Dan puji Tuhan, Bu Sarah beri kesempatan, dorong saya terus untuk ikut kursus online, untuk ikut Bible College. Dan akhirnya saya bisa punya peran menjadi penjala manusia. Amin. Dan saya percaya, panggilan yang saya terima, Bapak Ibu pun sama. Kita sama-sama menerimanya. Pertanyaannya bagaimana kita mengekspresikan panggilan itu. Nah Bapak Ibu, ada 5. Kita bisa menjadi yang pertama. Kita bisa menjadi pelayan Injil sepenuh waktu. Buat yang masih kuliah, buat Kristi, ya, buat yang lain ya. Setelah SMA mau masuk mana? Doakan. Bahwa di dalam doa. Bisa saja kita dipanggil untuk menjadi pelayan sepenuh. Apa itu pelayan sepenuh? Ibu Sarah, Pak Yuli, Mbak Ambar, itu adalah orang-orang yang terlibat secara langsung di dalam misi gereja. Mereka adalah orang-orang yang sepenuh waktu menyediakan waktunya untuk kita, melayani kita, membimbing kita, mendorong kita, menggembalakan kita. Mereka orang-orang di garda depan dari kegerakan Allah, misi Allah ini. Dan kita, buat yang masih muda, yang masih kuliah, Anda bisa punya peran. Bu Sarah kemarin ngomong, buat Bapak Ibu yang punya anak-anak pinter, ya, jangan hanya jadikan dokter atau pengacara atau apalagi. Jadi tujuan utama, masukkan juga pelayan Injil. Karena butuh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cakap untuk bisa memberitakan Injil. Betul Bapak Ibu? Kalau orang-orang yang berdiri di depan ini adalah orang-orang yang cerdas, maka jemaatnya menjadi jemaat yang cerdas. Dan melayani bersama Tuhan, upahnya luar biasa. Amin. Di bumi dan di surga. Satu pekerjaan yang upahnya double. Gak hanya di bumi tapi di surga. Kita bertemu langsung dengan jiwa-jiwa. Kita menyelamatkan satu jiwa. Firman Tuhan katakan ketika satu jiwa diselamatkan, seluruh surga itu bertepuk tangan, Bapak Ibu. Jadi Bu Sarah adalah orang yang tepuk tangannya paling banyak di surga. Ya, dicatat. Wah, hari ini dapat 1, catat. Dari ini dapat 1, catat, gitu ya. Tidak tahu catatannya berapa, saya belum pernah ke surga. Maaf Bu Sarah, belum tahu. Ya, besok saya intip, saya laporkan. Tapi saya percaya ada mahkota yang luar biasa buat Ibu Sarah dan buat pelayan-pelayan Injil di tempat ini. Tapi kalau kita sudah kadung
Wah Pak Ivan, saya udah kerja ya Pak Ivan. Saya sudah umur 50 ya. Saya umurnya 65. Kok nggak ada yang ketawa? Enggak, bukan 65 ya. Saya sudah bekerja, saya sudah nggak mungkin jadi pelayan Tuhan lagi. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita perlu tahu, ada panggilan, ada profesi. Profesi adalah saya pengelola toko, Ibu Sarah pendeta, Pak Sani ini, apa San gue San? Tidak jelas, tapi uangnya banyak. Harus dicari tahu nih ya. Tidak jelas tapi uangnya banyak ini. Perlu dicari tahu rahasianya apa, ya kan? Nah, Agnes dan Edwin onliner, kata baru onliner, ya pengusaha online. Itu profesi kita. Bu Arini, ya pengelola toko sama seperti saya. Setiap kita punya peran, punya profesi. Tetapi di dalam profesi itu ada panggilan. Panggilan kita adalah menginjil, walaupun kita bukan penginjil. Panggilan kita adalah memperhatikan orang lain, walaupun kita itu bukan gembala. Panggilan kita adalah berbagi firman, berbagi kebenaran, walaupun kita bukan dosen. Itulah bedanya. Profesi kita bisa macam-macam, tapi panggilan kita tetap sama, jiwa-jiwa. Menyelamatkan mereka yang terhilang. Bapak Ibu, profesi yang pertama itu 1% dari seluruh profesi yang ada di dunia ini. Lalu 99%-nya ngapain? 99%-nya bisa melakukan yang berikutnya. Kita bisa menjadi agen untuk menyatakan kebenaran Allah. Amin. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Nah ini contoh saya. Saya mengelola satu toko. Nah di toko saya pengelolanya, orang nomor satunya lah ya. Jadi mereka, apa yang saya perintahkan mereka pasti melakukan. Karena hidup mereka dihidupi, dinafkahi oleh toko ini. Jadi perintah yang saya sama istri saya katakan itu adalah sebuah perintah yang harus ditaati. Bereskan ini, kirim ke sana, ambil barang ini, jual ini, mereka semua lakukan. Mereka menghormati saya sebagai pengelola toko ini. Apa yang saya katakan punya pengaruh kepada mereka, betul? Suatu ketika ada kejadian. Karena toko kami stafnya banyak, lebih dari 60. Ada cinlok, tahu ya cinlok ya? Ini bahasa saya. Ada yang suka satu dengan yang lain. Ada pasangan, ada satu staf perempuan yang sudah menikah, disenengin sama staf yang lain yang belum menikah. Padahal mereka tahu kalau itu sudah menikah. Tapi karena sering ketemu, sering gojek, ambilin barang-barang, mereka jadi punya rasa suka. Dan kami tahu itu, diberitahu sama yang lain. Lalu kami panggil mereka. Kami tegur mereka. Dan ketika kami tegur mereka, yang keluar dari mulut saya adalah kebenaran firman Tuhan. Saya katakan, kamu kerja di tempat ini untuk siapa? Untuk keluargaku. Nah, kalau apa yang kamu lakukan untuk keluargamu di tempat ini menyakitkan keluargamu, apa itu tidak melenceng? Lalu saya mulai katakan tentang firman Tuhan. Saya tunjukkan apa yang saya lakukan. Bagaimana firman Tuhan menjaga hubungan saya dengan istri saya. Bagaimana firman Tuhan menolong saya untuk tetap setia kepada istri saya. Dan istri saya tetap setia kepada saya. Waktu saya ngomong itu panjang lebar, mereka nggak bisa kemana-mana. Iya, ya kan? Kalau nggak mau aku denger, langsung keluar itu besoknya, ya kan? Mereka nggak bisa kemana-mana, ya yang ngomong bosnya, ya kok, maaf kok. Tapi itu kesempatan saya bagikan firman. Firman yang dibagikan dan bukan hanya firman, tapi perbuatan kebenaran yang saya bagikan itu yang saya hidupi. Saya nggak ngomong jangan lakukan itu, padahal saya di belakang saya melakukannya. Nggak bisa. Ketika mereka tahu saya juga menjaga kesetiaan saya dengan pasangan saya. Mereka jadi ngerti, oh iya, apa yang kau Ivan katakan itu kebenaran. Itu kesempatan. Saya membagikan kebenaran. Profesi saya jadi sebuah alat. Untuk apa? Untuk orang-orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya boleh bersaksi. Saksi nggak hanya di depan sini Bapak Ibu. Saksi bisa kepada tetangga Bapak Ibu.
Pas teman-teman gosip, kita bisa ngomongin, jangan ngomongin yang itu dong. Saya punya cerita yang lebih elegan. Tentang kasih Allah, tentang kebaikan Tuhan saya. Kita bisa katakan seperti itu. Alih-alih ngomongin tentang orang lain, bagikan tentang kebaikan Tuhan yang kita alami. Kalau kita bagikan ke komunitas kita, nggak perlu pakai bahasa yang formal. Kita bisa ngomong dengan enak seperti kita biasa ngomong. Tapi materinya yang dibawakan. Kebenaran yang disampaikan. Dan saya percaya firman Tuhan dibagikan oleh siapapun, firman itu adalah benih yang sempurna. Tidak akan berkekurangan kekuatannya, kuasanya. Dibagikan oleh saya di tempat ini, dibagikan oleh Ibu Gembala, dibagikan oleh anak muda seperti Kristi, firman itu tetap punya kuasa Bapak Ibu. Dan kuasa itu yang akan memerdekakan orang. Mungkin gak instan. Mungkin setelah beberapa waktu tiba-tiba teman yang pernah kita kasih ayat, teman yang pernah kita nasehatin, tiba-tiba teringat, oh iya ya, Kristi dulu pernah bilang seperti ini, bener loh, firman Tuhannya bener. Dan kita menolong mereka dengan kita bersaksi. Menyatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bisa Bapak Ibu? Bisa menjadi penjala manusia? Bisa, sangat bisa. Punya teman? Oh ya, saya punya teman banyak Pak Ivan, 1 juta follower. Wah, 1 jutanya follower. Berikutnya, contohnya. Bapak Ibu, usaha yang saya kelola itu menghasilkan keuntungan, betul, ada profit. Kalau karyawan ada gaji. Nah, dari profit yang saya dapatkan dari usaha ini, saya mengelola 2 usaha, yang satu di Jogja, yang satu di Klaten. Ya, ada keuntungan yang baik yang saya dapatkan. Dan dari keuntungan itu, ya, kami sisihkan sebagian. Dan sebagian keuntungan yang disisihkan itu kita investasikan, bukan di saham, tapi di tempat di mana efeknya sampai kekekalan, Bapak Ibu. Amin. Kalau saya investasi saham, ya hanya sampai di dunia ini. Mungkin yang menikmati anak saya. Tapi kalau saya investasikan di tempat di mana efeknya sampai kekekalan, maka saya sedang menabur harta saya di surga. Lewat keuntungan saya, keuntungan toko saya menabur di gereja ini. Perpuluhan, persembahan, adopsi. Bukan masalah jumlahnya Bapak Ibu. Bukan masalah besarnya. Tapi masalah kerelaan hatinya. Mau gak kita berbagi? Dan yang terakhir, istri saya punya punya teman yang melayani di Sabu. Sabu itu satu pulau kecil dekat Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan pulau Sabu ini pulau yang sangat miskin. Gak ada universitas. Anak-anak yang lulus dari SMA pilihannya adalah bekerja di ladang, ya, atau mereka harus merantau. Gak punya kesempatan untuk mereka S1, S2 atau berapa. Dan teman saya ini punya kerinduan, anak-anak Sabu bisa sekolah lebih baik. Tahun lalu dia mencari donatur untuk bisa menyekolahkan 4 orang untuk S1 di kota Kupang. Tahun ini tambah banyak, ada 8 orang. Cari donaturnya lebih susah. Ketika dia berbagi dengan istri saya, gak pernah terbesit pun sedikit di kami. Untuk kami ambil bagian. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih kerinduan itu. Ada panggilan yang Tuhan. Dan ketika panggilan itu Tuhan taruh. Pertamanya rasanya, aduh bisa enggak ya? Karena komitmen 4 tahun. Dan jumlahnya enggak sedikit. Tapi ada kekuatan, ada kemampuan yang menyertai panggilan itu. Akhirnya kami ambil komitmen. Ada satu anak namanya siapa? Septe ya. Septe. Dan sekarang dia sudah kuliah di Kupang. Setiap minggu dia laporan. Ibu, dia lapornya sama istri saya. Ibu, hari ini saya kuliah ini. Ibu, hari ini saya ketemu ini. Dia kasih semua foto-foto, dia kasih semua laporan-laporannya. Ya. Dan saya bersyukur karena kami mengambil langkah iman untuk menginvestasikan itu. Ada 1 orang yang masa depannya menjadi lebih baik. Karena saya mengikuti panggilan itu. Amin Bapak Ibu. Itu contoh Bapak Ibu. Ini bukan untuk
sombong-sombongan, bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi ini satu panggilan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan jikalau secara finansial kita bisa belum mendukung, kita bisa berdoa. Kita bisa mengambil bagian dalam berdoa. Kita punya menara doa. Gunakan itu. Masuk dalam menara doa. Doa akan buat misionaris, buat ibu gembala di tempat ini, buat gereja ini. Supaya gereja ini punya peran lebih untuk pekabaran Injil. Ya. GCA secara umum mengadopsi 4 suku untuk didoakan dan dimenangkan. Ada suku Pasemah. Pernah dengar suku-suku ini? Enggak pernah ya. Ada suku Pasemah di Sumatera. Ada suku Kangean di Jawa Timur. Ada suku Bakumpai di Kalimantan Tengah. Ada suku Dampelas di Sulawesi Tengah. Ada suku Sula di Maluku Utara. Ini adalah suku-suku yang menjadi target tahun 2024 untuk GSJA se-Indonesia berdoa. Kita bisa ambil peran ini. Mungkin nanti Pak Yuli bisa taruh di menara doa ya Pak Yuli. Supaya orang yang datang ke menara doa, doanya lebih variatif. Gak hanya doa untuk saya. Tapi kita berdoa juga untuk gereja ini, untuk misi, untuk suku-suku di luar sana. Yang sampai saat ini pun kita belum pernah dengar. Bapak Ibu, Indonesia ini sangat luas. Tahu nggak ada berapa suku di Indonesia? Kalau dapat, habis ini saya ajak makan-makan siang bersama. Kalau ada yang benar. Berapa Bu? Kurang tepat. Pojok sana, ada yang tahu? Ada yang tahu? Pak Abi? Nggak tahu ya Pak Abi. Ya, saya juga baru tahu karena googling. Ada 1.340 suku di Indonesia. 1.340 suku Bapak Ibu. Bayangin. Itu kalau gereja GCA doang yang misi, berarti setiap tahun 5 suku ya. 1.340 suku dibagi 5 itu akan dicapai dalam 268 tahun. Untuk berdoa buat semua suku dan menjangkau suku itu. Suwi banget. Ya. Setiap kita harus ambil bagian. Kita bisa ambil bagian berdoa. Doakan misionaris, doakan penginjil, doakan gembala di tempat ini beserta staf dan full timernya. Amin Bapak Ibu. Ya, setiap kita punya peran. Ibu gembala pernah berkata seperti ini. Ketika kita beli 5 kilo beras, ada 1 kilo yang kita berikan untuk fakir miskin dan pendeta-pendeta desa. Ya, ini sebuah perumpamaan. Artinya dalam setiap berkat yang kita terima, ada bagian yang harus kita kembalikan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Saya teringat sebuah cerita. Cerita ini ada di sebuah gereja, bukan di tempat ini. Ada seorang anak muda yang datang ke gereja. Dia mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Lalu tiba waktunya untuk persembahan. Dan secara umumnya di gereja itu kalau persembahan mereka semua bangkit berdiri. Lalu kemudian kantong persembahan diedarkan sambil mereka menyanyikan satu lagu. Nah, ketika kantong persembahan diedarkan, pemuda ini mengambil dompetnya. Lalu membuka dompetnya, dilihat ada beberapa lembar uang. Lalu dengan terharu, dia mengambil satu mata uang, Rp2.000. Ya, Rp2.000 dia lipat, lalu dikembalikan atau diberikan ke kantong kolektornya. Tiba-tiba dari belakang ada bapak-bapak yang menepuk punggungnya dia. Dia kaget, dia tengok ke belakang, tiba-tiba bapak itu ngasih uang 100.000. Wah, dia kaget. Oh, mungkin bapak itu ingin memberi persembahan, tapi dia minta tolong saya untuk memasukkannya. Lalu dia ambil uang 100.000 itu, lalu dia masukkan uang itu ke persembahan yang sedang berjalan kantongnya. Lalu dia berkata, bapak ini luar biasa. Dia memberi yang terbaik dari yang terbaik. Aku ingin jadi seperti bapak ini. Aku tadi cuma 2.000, tapi aku ingin jadi bapak ibu. Setelah kantong kolektornya selesai, tiba-tiba bapaknya ini berkata, Dek, tadi itu uangmu yang jatuh. Ya, wah langsung doanya terpenuhi. Dia bisa memberi yang terbaik, tapi dengan terpaksa. Ya, ini cerita aja. Tapi setiap kita, dalam berkat yang kita miliki ada bagian. Saya minta tim musik bisa maju ke depan.
Yang terakhir Bapak Ibu, saya mau menutup dengan firman ini. Jiwa-jiwa adalah tujuan, profesi adalah sarananya, profesi adalah penyedia dananya, jiwa-jiwa adalah tujuan, profesi adalah kendaraannya. Amin Bapak Ibu. Ya. Mungkin sebuah pertanyaan. Ketika kita sejalan dengan rancangannya, ketika kita menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa sih sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah ada bedanya ketika kita mengadopsi rencananya? Gambar ini akan menunjukkan. Ada dua gambar Bapak Ibu. Gambar yang kiri itu adalah gambar yang lautnya warnanya biru. Itu adalah kapal yang sedang melaju dengan arus yang sama. Arusnya ke utara, kapalnya ke utara. Tapi gambar yang kanan itu adalah gambar kapal yang sama dengan motorboat kekuatan yang sama, tapi melaju melawan arah. Bapak Ibu, dua gambar ini kapal mana yang efisien? Yang kiri, yang berjalan searah dengan arusnya. Yang kanan akan lebih boros, membutuhkan banyak tenaga, bensinnya lebih boros, kecepatannya akan berkurang, ya. Saya katakan Bapak Ibu, ketika kita berjalan di dalam rencananya, ketika kita berjalan sesuai dengan rencananya, maka kita seperti kapal yang sedang berjalan dalam arah yang benar. Amin. Tuhan dengan segala fasilitas yang Tuhan miliki akan berpihak kepada kita. Karena kita sedang ada di dalam rencananya. Seperti kapal yang sedang berjalan di atas laut atau sungai yang arahnya sesuai dengan tujuan kapalnya. Sungai itu akan membawa kapal itu jauh lebih cepat. Bensinnya jauh lebih efisien. Saya percaya kalau kita mengadopsi rencana Allah, maka semua fasilitas yang Tuhan sediakan buat kita, seperti sungai itu, arahnya sama. Kita menuju kepada tujuan yang sama seperti kerajaan Allah. Dan kita akan menikmati semua yang Allah siapkan buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin ada dari kita yang berpikir pesimis, Pak Ivan, saya tidak punya apa-apa. Saya buat makan setiap bulan aja terbatas. Mungkin kita perlu renungkan, jangan-jangan kita sedang bekerja di luar rencananya Allah. Jangan-jangan tujuan kita bekerja adalah semata-mata untuk hidup kita. Untuk kita nikmati, pokoknya punyaku. Aku nikmati semua, ini aku yang kerja keras. Aku yang kerja banting tulang. Ini punyaku. Kita lupa sama tujuan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Buat Bapak Ibu yang mungkin merasa seperti itu, ganti haluan. Mulai adopsi rencananya. Tuhan sudah taruh panggilan dalam kehidupan kita. Dan panggilan itu pasti akan berbicara di dalam hidup kita. Dan ketika kita menanggapinya, kita seperti kapal yang sedang berjalan di dalam arah yang benar. Ada kebaikan Allah, kemurahan Allah yang akan menolong perjalanan hidup kita. Sehingga kita bisa berjalan dengan lebih cepat. Kita menikmati kebaikan Allah. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan pada malam ini? Firman ini sederhana, tapi mengingatkan kita untuk menyadari bahwa setiap kita punya panggilan menjadi penjala manusia. Saya minta Bu Sarah buat menutup firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara-saudara, di zaman Tuhan melalui firman Tuhan ini sangat jelas
melebihi rambut saya. Sangat jelas. Saudara mau jalan lewat mana? Pilih jalan saudara ya. Kapal yang kiri. Saudara akan melihat provision penyediaan ilahi. Lewatin jalan yang kiri, ikuti jalannya, rencananya. Mari kita kasih respon yang baik buat firman Tuhan ini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Mari berdiri bersama-sama. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Saya berdoa untuk saudara, agar saudara sama seperti saya, kita memilih jalan yang kiri. Saudara memilih rencana Tuhan untuk saudara. Saudara tidak takut menyerahkan anak-anak untuk melayani Tuhan. Atau mungkin kalian yang sedang studi, mungkin bisa bertanya, Tuhan, apa rencanamu? Jangan-jangan Tuhan memanggil engkau menjadi seorang full timer. Atau mungkin engkau seorang pendoa. Pergilah dan luangkan waktu seminggu sekali di menara doa dan berdoa untuk pekabaran Injil. Atau mungkin seperti tadi saudara punya 5 kilo beras. Satu itu saudara jatahkan untuk orang yang lebih susah dari saudara. Yang lebih sulit makan dari saudara. Saudara beli 5 kilo, satunya kurangi kasihkan kepada yang. Dan saudara mengambil 1 hari di minggu itu untuk puasa. Dan 1 kilo itu kasihkan ke orang. Saudara akan lihat jalannya kayak kiri tadi. Benar. Semua penyediaan ilahi itu disuntai kepada saudara. Saudara, saya yakin kesulitan itu ada, tetapi selalu ada jalan keluar. Itu tidak akan berarti saudara tidak akan bergumul sampai stres. Saudara hanya perlu memperbaiki tujuan saja, ya. Oke ya. Berapa banyak yang ready untuk ini dan berdoa, Tuhan pakai saya. Saya berdoa untuk saudara. Krisis mah saudara nggak akan takut. Asal saudara benar-benar nangkep firman Tuhan ini dan praktek. Tuhan Yesus, kau melihat setiap tangan dan hati yang terangkat dan terbuka kepadamu Tuhan. Kami mengerti, kami melihatnya jelas sekali. Seperti melihat 2 tangan kami.
bahwa kami semua dipanggil, ada panggilan ilahi sebagai penjala manusia. Kami mempunyai panggilan untuk menyaksikan Yesus melalui profesi kami, lewat menyaksikan kebaikan Tuhan, melalui kehidupan kami dalam kebenaran adalah kesaksian hidup kami, melalui doa dan melalui berinvestasi untuk mendukung orang lain menjadi berkat. Tuhan, tulislah firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami, dan berkati hamba-Mu, urapi dan pakai dia hari demi hari. Tanda-tanda heran dan mujizat menyertainya. Berkati keluarganya, berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Amin. Firman yang luar biasa, kita semua diberkati Tuhan Yesus untuk menjadi berkat. Amin. Ya. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini? Bolehkah berdiri supaya kami bisa melihat, mengenal dan menyalami? Baiklah kalau tidak ada. Ya, kita akan menyaksikan video pengumuman. GSJ di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius pasal 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu tibalah kesudahan. Kata bangsa di sini merujuk kepada suku-suku bangsa. Hari ini hampir semua bangsa di dunia ini telah mendengar Injil Tuhan. Namun masih ada sekitar 7.000 suku di dunia ini, termasuk 200 diantaranya berada di Indonesia, yang minim kesempatan atau bahkan sama sekali belum mendapatkan kesempatan untuk mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus. Mereka ada di antara kita, namun mereka belum terjangkau oleh kita. Mengapa tugas untuk menjangkau suku-suku terabaikan begitu penting? Paling tidak ada dua alasan yang saya kemukakan. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa hanya Injil yang menyatakan kebenaran Allah. Hanya Injil yang dapat menyelamatkan jiwa-jiwa. Injil adalah kuasa transformasi yang sejati dari Allah untuk jiwa-jiwa yang terpilih. Kedua, Tuhan Yesus tidak akan segera datang kembali sebelum Injil diberitakan kepada semua suku bangsa. Mengingat betapa urgentnya tugas ini, maka kami menyebutnya bahwa menjangkau suku-suku terabaikan adalah sebuah tugas darurat, adalah sebuah tugas yang bersifat emergensi. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengingat bahwa tugas yang begitu besar ini telah dikerjakan lebih dari 50 tahun, namun hasil masih begitu minim. Kita melihat melalui data doa-doa yang kita panjatkan di hadirat, begitu banyak suku-suku dengan kondisi 0%, atau hanya beberapa orang yang baru dijangkau dari ribuan suku yang ada. Itu sebabnya saudara-saudara kita membutuhkan sebuah akselerasi, ya, percepatan. Kita membutuhkan sebuah percepatan. Saya percaya bahwa GSJ di Indonesia dapat hadir melalui doa, daya, dan dananya di setiap suku. Saat kita bisa hadir di setiap suku, mengadopsi mereka, maka peran daripada Tuhan, transformasi itu akan terjadi di dalam setiap suku yang ada di Indonesia. Itu sebabnya kita perlu berkolaborasi untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa GSJ sebagai organisasi yang besar, sebuah jaringan yang begitu luas,
terdiri dari 35 badan pengurus daerah, 13 sekolah tinggi teologi, dan ada ribuan gereja setempat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, adalah merupakan sebuah kekuatan sumber daya misi yang sangat luar biasa. Itu sebabnya marilah kita berkolaborasi untuk penuntasan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah waktunya, inilah saatnya kita bergandengan tangan, kita bekerja bersama-sama di dalam menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk suku-suku terabaikan yang ada di Indonesia ini. Salam emergency, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk minggu ini, Minggu dilaksanakan dalam 3 sesi. Sesi 1 jam 6.30, sesi 2 jam 9.30, dan sesi 3 jam 18.30. Bapak Ibu cuma dapat mengantarkan anak-anak Anda ke ruang sekolah minggu. Halo teman-teman Youth Generation, kita akan mengadakan futsal pada hari Senin 16 September 2024 jam 7 malam di lapangan futsal Waret. Let's go, come on guys, kita seru-seruan ke sana. Bapak Ibu Jemaat dapat memberikan persembahan melalui QRIS yang telah tersedia di lobi maupun di program persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Demikian Philippine News, God bless you all. Ya, kasih tepuk tangan buat anak-anak muda kita. Itu mereka sendiri yang bikin ya, jadi kreatif sekali. Entah main bulu tangkis di lapangan futsal atau main futsal di lapangan bulu tangkis, terserah mereka lah ya. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersiap untuk memberi dengan sukacita karena kami tahu Tuhan menciptakan setiap kami untuk satu tujuan, yaitu supaya semua manusia tidak ada yang tidak selamat ya Tuhan. Kami menyadari kami berada di gereja ini, kami bertumbuh, berakar dan berbuah di tempat ini Tuhan, bukanlah satu kebetulan. Sebab itu Tuhan, berkatilah persembahan kami menjadi perluasan kerajaan Allah di kota Klaten, perpanjangan tangan Tuhan buat saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan dan yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku Mari berdiri jemaat Tuhan. yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan
bagimu Tuhan, hosana bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk waktu-waktu indah kami menyembah-Mu. Kami sangat rindu Tuhan untuk selalu berada di hadirat-Mu. Kami sangat merindukan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu ya Bapa, jadikanlah semua bangsa menjadi murid-Ku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan ajari kami semua Tuhan menjadi bagian ya Tuhan untuk Amin. mengabarkan Injil-Mu Tuhan. Amin. Tuhan kami mengasihi-Mu ya Bapa. Amin. Tuhan berikan kekuatan kepada kami ya Bapa untuk terus maju bersama-Mu ya Tuhan, menjadi saksi-Mu ya Bapa Amin. di dunia Amin. ini. Dan saat ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Amin. Ubahkan kami ya Bapa, Amin. agar kami taat untuk mendengar firman-Mu dan melakukan ya Bapa. Amin. Saat ini kami berdoa untuk Ko Ivan dan juga Ibu Sarah ya Bapa. Tuhan berkati kesehatannya, keluar masuk di Amin. dalam Amin. pelayanannya Tuhan, sertai ya Bapa. Amin. Tambah-tambahkan roh hikmat Tuhan. Roh-Mu yang kudus bekerja secara luar biasa Bapa. Amin. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk melayani Engkau, untuk melayani sesama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri ini ya Bapa. Berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, biarkanlah kami boleh bersatu ya Tuhan. Walaupun kami berbeda-beda suku Tuhan, namun Engkau menyatukan kami ya Tuhan. Kami tidak akan terpecah belah karena Tuhan ada di negeri ini, mengasihi negeri ini dan berdiri bagi negeri ini. Berkati buat pemerintahan Bapak Jokowi ya Tuhan. Biarkanlah boleh sampai purna tugas nanti ya Bapak. Tuhan melindungi dan menyertai. Dan juga berdoa untuk pemerintahan yang baru ya Bapa. Biarkanlah boleh menjalankan program-programnya ya Bapa, sesuai dengan rencana-Mu. Mari Tuhan pimpin ya Bapa para pemerintah kami ya Tuhan, agar boleh bersikap adil, agar boleh ya Bapa mengangkat negeri ini ya Bapa, sehingga perekonomian boleh maju. Kami boleh semua menikmati di negeri ini dengan sumber daya alam yang Tuhan berkati ya Bapa. Dan kami semua boleh bertanggung jawab ya Bapa. Kami boleh takut akan Engkau. Tuhan ampuni atas negeri ini ya Bapa. Biarkanlah semua negeri ini boleh mengenal akan Engkau ya Bapa. Mengenal pribadi Tuhan Yesus ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja ini ya Bapa. Kami berdoa Bapa, untuk kelangsungan angsuran di tanah depan ini ya Bapa. Tuhan memberkati masa depan gereja ini. Tuhan penyedia bagi gereja ini. Kami tidak akan kekurangan. Karena kami percaya bahwa Allahku yang hidup akan memenuhi segalanya. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau memberikan iman yang teguh, memberikan kekuatan ya Bapa. Roh-Mu yang kudus ya Bapa, selalu menyertai dalam setiap langkah pelayanannya ya Bapa. Sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu di sini, berkati kami semua ya Bapa. Tuhan memberkati segala rumah tangganya, dan berkati pekerjaannya ya Bapa, studinya ya Bapa, apapun yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Sebab kami tahu dari manakah akan datangnya pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.